Oke, Assalamualaikum Pak Belalang, Bang Hamzah, dan yang kawan-kawan lainnya apa kabar? Saya lama dah tidak ketemu dan rasanya rindu gitu. Saya merasakan suasana yang hangat kembali di video yang kemarin ditampilkan tuh di Tempias Berkisah ya. Saya jadi teringat suasana kita ngumpul di Dekupi, ngobrol, nyebik kata Pak Belalang sampai tengah malam. Dan alhamdulillah saya merasakan barokah ilmu dari Pak Belalang lah dan teman-teman yang lain. Ada Bang Eka juga di situ kan. Semua sebab Bang Dwi Bebek ya, luar biasa cikgu. Saya akhirnya dikenalkan dengan orang-orang yang luar biasa, wawasannya yang terus terang membuka wawasan dah, dan melepaskan saya dari kefanatikan gitu terhadap suatu pemikiran tertentu. Nah, memang saya ketika mendengarkan cerita Sultan Hamid, entah dari Bang Dwi Bebek atau langsung dengar dari Pak Belalang, saya langsung udah kagum gitu, top, luar biasa gitu. Kita merasa bangga sebagai orang Pontianak yang mempunyai sultan yang bahkan diakui di dunia internasional gitu. Itu luar biasa. Terserah pemerintah sekarang ataupun ada pihak-pihak yang berkepentingan itu kayaknya keberatan untuk menempatkan beliau sebagai pahlawan nasional. Justru malah ada tudingan pengkhianat begitu kan. Nah, pertanyaannya sebenarnya saya pengen tergelitik bertanya gitu dari obrolan Hamzah sama Pak Belalang, karena ini musim lockdown ya, jadi mau silaturahmi langsung pun saya pun jauh nih di gunung tinggalnya nih Pak Belalang, udah jauh. Nanti ada waktu insya Allah nyeruput barokah lah sama antum semua ya gitu. Antum cia cuma tipis ya, aktif di luar nilai tipis. Nah, pertanyaan saya Belalang, saya mungkin mengantarnya dari sisi ini. Mengetengahkan Indonesia tuh rasa-rasanya kok bagi saya susah sekarang gitu. Ini menurut saya gitu. Kenapa? Karena Indonesia ini semakin hari demikian ditarik dengan kekuatan ekstrem kiri, bahkan dengan kekuatan ekstrem kanan gitu. Nah, kalau ekstrem kiri saya tak paham lah, maksudnya tidak ngikuti secara runut macam mana kejadiannya, ideologinya macam mana, pergerakannya saya tidak tahu. Paling dengar-dengar sepintas gitu kan dari kawan-kawan pergerakan. Cuma yang saya ingin tanyakan sebenarnya dari sisi haluan kanan ya. Jadi kan sekarang ini kan lagi gencar ya, setiap tagline, setiap isu selalu ada segelintir orang gitu ya. Katakanlah Ustadz ataupun Bang Felix Xiao dan kawan-kawan gitu ya, yang memproklamirkan khilafah, versi tafsiran kelompok mereka gitu. Nah, ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan buat saya. Saya dulu kan lama di situ, bergabung dengan kawan-kawan, dan saya merasa bersyukur gitu. Karena pergaulannya bagus, kajiannya pun bagus gitu kan. Cuma akhirnya saya mikir, apakah saya ini dikendalikan dari luar negeri? Karena kita tak ada sanad gitu. Siapa ulama yang bisa kita rujuk gitu? Kompetensi ulamanya pun lebih dibesar-besarkan oleh kelompoknya sendiri ketimbang pengakuan dari orang lain. Bahkan dari ulama lokal pun kita belum pernah dengar gitu kan. Tapi terlepas dari itu, kelompok yang seperti ini kan yang memproklamir khilafah kan, dia akan dalam arti bermain manis gitu, akan mengaitkan kondisi Sultan Hamid gitu kan dengan kejayaan masa lalu khilafah Ottoman gitu kan. Nanti adalah bumbu-bumbu nostalgia bahwa memang kejayaan Islam itu hanya bisa dicapai dengan menerapkan syariah. Eh, Penerapan syariah secara kafah itu hanya bisa dengan khilafah itu sendiri. Nah, cuma kalau saya lihat gitu ya, enggak tahu itu kan eh, foto ataupun video dari yang saya lihat lah dari koran, dari bahkan dokumen-dokumen tentang Sultan Hamid, kemudian foto beliau itu dari sisi pakaian, dari sisi style saya lihat sangat terbuka gitu, sangat modern gitu pada saat itu. Bahkan kalau saya pernah dengar, bahkan mungkin dari Pak Belalang atau lihat-lihat kan sekarang udah banyak di media sosial kan, alhamdulillah berkah kontroversinya Pak Jenderal itu kan akhirnya jadi viral gitu. Istri beliau kan orang Belanda ya Pak Belalang ya, dan anaknya kan Abah Max ya, kayaknya itu orang Barat gitu. Dah, bagi saya buat seorang orang Arab, orang keturunan Arab, bahkan bersanad ke Rasulullah SAW, bisa terbuka dengan orang Barat, itu menurut saya luar biasa gitu dan tidak mudah gitu.
Karena saya lihat gitu, pemahaman yang dibawa kaum dalam tanda kutip konservatif ini justru sangat bertolak belakang gitu dengan apa yang ditampilkan oleh Sultan Hamid gitu. Nah, jadi saya menggelitik di benak saya, apakah memang Sultan Hamid pada waktu itu lebih akrab berhubungan dengan Belanda, atau memang ada serpihan-serpihan. Kalau Sultan Hamid kan katanya sejarah mencatatkan lahirnya tahun 1913. Nah, itu kan masa-masa mungkin Ottoman mulai mundur gitu ya, mulai hancur lah katakan. Nah, kenapa saya berpikir sultan-sultan dulu, bahkan sebelum Sultan Hamid, tidak berpikir untuk menggabungkan diri kepada Ottoman, atau karena memang udah tahu dia bakal hancur, jadi tidak menggabungkan diri, atau memang format negara ini udah disempurnakan oleh Sultan Hamid sendiri gitu, dan memang benar-benar merelakan untuk bergabung dengan Republik Indonesia pada saat itu, bergabung dengan platform NKRI. Nah, jadi pertanyaan saya itu sih intinya, kenapa, apakah ada hubungannya gitu, atau bahkan kaum-kaum yang seperti Felix Xiao ini justru malah menjadi variabel pengganggu gitu, Pak Beralang. Jadi mungkin poinnya kayak gini. eh Dia akan, orang-orang yang seperti Ustadz Felix ini kan punya pemahaman kan yang keruk gitu ya, kok orang Pontianak bilang ya. Jadi dalam pengajian terbatas mereka tuh, Garuda itu saya dengar sendiri gitu kan, itu kan bisa dibilang berhala gitu, dianggapnya togut gitu. Demokrasi itu sistem kufur, haram menyebarkannya, mendakwahkannya, menyebarluaskannya gitu. Bahkan berstrategi pakai demokrasi pun tak boleh. Tak tahulah elitnya. Ini kan kita ya, ini kena bodoh-bodoh kan gitu kan. Nah, nah itu jadi, apakah ada sinkronisasi gitu perjuangan Sultan Hamid dengan Khilafah Ottoman, atau ini dicocokologi ya gitu kan, atau memang Sultan Hamid sendiri memang udah sangat futuristik, sangat modern gitu, melihat agama itu tidak lagi dalam kacamata yang sempit gitu kan, karena dia bisa menyatukan. Bayangkan kan Pontianak kan, kata beliau kan ada tiga tungku api gitu kan, Cina, Dayak, Melayu gitu, Cidayu kan, kalau di Malaysia kan Cidayu gitu sering disebut-sebut. Saya mendengarkan Pak Belalang menuturkan sendiri cerita-cerita itu, bahkan enak gitu didengar oleh siapapun, agama manapun, ras apapun, saya rasa bisa terima gitu. Cuma kalau pemahaman-pemahaman eksklusif keagamaan kan dia sempit gitu. Hanya iya, jadi terasa benar tuh karena didukung oleh kekalangan dia ya kan, makin besar makin besar. Oh iya betul itu serang gitu. Nyebit 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 masa benar. Nah, kira-kira itu. Dan mereka ini kan juga punya buzzer-buzzer yang ideologis gitu kan, buzzer ideologi lah ya. Kalau buzzer istana tuh kan nyata dibayar. Kalau buzzer ideologi ini sangat militan, bahkan dia kalau disuruh nyebor ke kolam mau begitu, memberantas cebong misalnya kan, karena udah doktriner tadi. Nah, terus poin yang kedua saya nangkap dari pembicaraan Pak Blalang, ada upaya sistematis terukur gitu ya, bahasa rezim nih kan, untuk mendiskreditkan ras tertentu, yang dalam hal ini Arab gitu kan, karena kan Sultan Hamid ini kan ada marganya Al-Qadri gitu kan, Sultan Hamid Al-Qadri gitu, Maulana Sultan Hamid Al-Qadri bahkan kita menyebutnya kan. Nah, sebenarnya saya berpikir gini Pak Belalang, saya bertanya secara terbuka karena kan udah zamannya publikasi ya, jadi kita perlu kontra wacana juga lah, jangan sampai kita dimakan dengan apa, pemahaman-pemahaman yang sebetulnya dikendalikan oleh intelijen luar negeri juga gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan saya Pak Belalang, belakangan kan ya, selain pemahaman terlalu ekstrim dan terhadap agama berlebihan, kemudian kan yang berkembang kan ajaran Wahabi, terutama di kota tuh kayaknya. Bahkan di kampung sini pun udah ada gitu. Celana mulai naik, ya, tapi kan akal pun ikut naik pendek gitu kan. Mohon maaf gitu kalau memang salah ya. Nah, jadi seakan-akan kita sebagai masyarakat awam tuh mengiyakan gitu. Misalnya sekarang ada penistaan terhadap ras tertentu, rasialisme lah terhadap Sultan Hamid misalnya sebagai ras Arab. Cuma kampanye Islam yang gaya Arab yang benar-benar konservatif itu ditunjukkan gitu melalui media mereka, melalui propaganda mereka, melalui platform berpikir mereka yang sempit gitu. Sehingga kita benar-benar berpikir oh itu Arab gitu. Padahal kalau kita lihat Sultan Hamid sendiri
sebagai orang keturunan Arab dan punya garis keturunan Rasulullah itu sangat, kalau kita lihat orangnya sangat luas kalau saya merasakannya lah, ini kan perasaan kan, urusan subjektif. Tapi seakan-akan itu benar gitu. Oh, Arab nih membuat kita tuh hidup terbelakang. Ya mohon maaf Pak, belakangnya kita terus terang. Jadi dengan adanya gerakan-gerakan ataupun ajaran-ajaran seperti ini, sehingga saya merasa apakah ini mengganggu atau enggak sih gitu. Dan ke depan menurut Pak Belalang selaku hulu balang kerajaan, kira-kira Indonesia ini akan dibawa kemana? Lari ke kiri ke kanan ke, atau tetap ya di tengah-tengah inilah yang ada. Mungkin sekian Pak Belalang. Mohon maaf banyak cakap banyak bual. Ikan kakap ikan bawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya.